Bab 4241. Tidak menemukan orang. Seorang tetua melambaikan tangannya dengan senyum sinis, air hitam memenuhi langit langsung menciprat ke seluruh puncak gunung. Ah, sialan, menciprat racun. Tak lama kemudian, terdengar teriakan di bawah. Tampak jelas air hitam itu sangat kuat dan memberikan rasa sakit bagi para kultivator di puncak gunung. Kembali, semuanya kembali. Tidak tahu siapa yang berteriak. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang, tidak ada suara lagi di puncak gunung. Meskipun tetua dari ketiga pihak cukup kuat, tapi tidak ada yang tahan menjadi sasaran hidup di puncak gunung. Itu pasti ulah Tobi. Kembali ke formasi medan kunci 6 naga, wajah semua kultivator sangat jelek, banyak yang terengah-engah dan tampak berantakan. Sebagai kekuatan teratas, mereka berada di atas angin sebelumnya, tetapi tidak disangka akan dikalahkan oleh sekelompok pelatihan tanpa partai yang lemah. Ini membuat mereka sangat marah. Di antaranya, Tetua Cui meraung hingga wajah memerah. Pada saat ini, dia menyeringai kesakitan. Tidak tahu bajingan mana yang menebarkan air beracun, kebetulan mengenai dia dan meninggalkan serangkaian gelembung darah di bahunya. Entah itu Tobi atau bukan, rencana saat ini adalah mencari tahu orang ini. Masalah ini baru bisa diselesaikan. Seorang tetua Senmu Zhou berkata, "Benar, orang ini pantas mati. Menghasut pelatihan tanpa partai untuk melawan kita, harus ditangkap. Harus dipotong-potong, baru bisa mencegah kutu busuk ini." Kerumunan sangat emosional dan semuanya sedang berdiskusi. Tapi teman seiman, apakah kalian tahu keberadaan orang ini? Pada saat ini, sebuah suara perlawanan bergema dengan pelan. Suasana tiba-tiba sunyi, mata semua orang terbelalak dan menyadari masalah terbesar. Kemudian, sebagian besar dari mereka memandang tetua klan Naga Sisik. Sebelumnya klan Naga Sisik mengutus orang untuk melakukan trik kecil itu, mereka semua juga memperhatikannya. Namun, tetua berambut putih juga tercengang. "Kalian jangan lihat aku tidak tahu Erik Kin di mana. Semuanya, klan Naga Sisik kami ingin menangkap orang ini sama seperti kalian, tapi kami juga tidak tahu." Tetua klan Naga Sisik berkata dengan tak berdaya. "Kamu juga tidak tahu," Tetua Cui berkata. Menurut penyelidikanku, orang ini sebelumnya bahkan belum pernah berada di pulau." Semua orang tercengang. Siapapun pasti bisa merasa bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Erik Kin. Tapi tidak disangka Erik Kin melakukan semuanya dengan begitu kejam, sama sekali tidak memperlihatkan orangnya. Seperti kata pepatah, mau tangkap pencuri harus tangkap pemimpinnya, tetapi pemimpinnya ini tidak terlihat. Bagaimana menangkapnya? Lalu harus bagaimana? Apakah membiarkan orang-orang ini memprovokasi? Kalau begitu, bukankah kami akan menjadi kura-kura pengecut? Tapi sebenarnya, ini juga solusi. Lagi pula, istana akan segera dibuka. Orang-orang ini hanya membuang-buang reiki dan melakukan hal yang tidak berguna. Iya, biarkan mereka membombardir dengan liar, tapi tidak bisa menyakiti kita, malah merusak kekuatan mereka sendiri. Apa yang kita takutkan? Karena tidak bisa menangkap Erik Kin, semua orang menjadi tenang dan berubah pikiran. Meski bersembunyi di sini sangat memalukan, tapi karena tidak ada cara lain, lebih baik bertahan. Namun, meskipun mereka ingin menanggungnya, Erik Kin tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Yang mulia, ada yang salah dengan formasinya. Pada saat ini, seorang master formasi klan Naga Sisik bergegas mendekat. Formasi sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Puppet itu menyerang dengan serius. Posisi yang mereka pilih semuanya titik kelemahan formasi.
Cepat lemah. Bukannya kamu bilang formasi medan kunci 6 naga ini adalah formasi pertahanan yang sempurna? Pangeran klan naga sisik berkata dengan serius. Ini, Yang Mulia, meskipun formasi ini sangat kuat, tapi formasi apapun bukan tidak ada kelemahan. Hanya saja titik lemah dari formasi medan kunci 6 naga sulit ditemukan, tetapi Tobi ini benar-benar melihat bagian terlemah dari formasi ini dengan sangat akurat. Bisa tahan berapa lama? Wajah master formasi menjadi pucat, dia terus menyeka keringatnya dengan gugup. Menurut perhitungan, jika ada 1 atau 2 serangan lagi seperti ini di titik lemahnya, formasi ini akan hancur. Formasi ini tidak bisa bertahan lagi. Dalam formasi, semua orang tercengang, masing-masing kepala sebesar ember dan suasana membeku untuk sesaat. Awalnya, mereka sangat marah, ingin menangkap Eric Kin dan membunuhnya, tetapi setelah mengetahui hal ini tidak mungkin, mereka berencana untuk bersembunyi di sini dan menunggu hitungan mundur berakhir. Alhasil, kamu sekarang beritahu aku, meskipun ingin berbaring di sini pun tidak bisa, formasi ini akan hancur berkeping-keping. Eric Kin ini terlalu licik. Bocah ini terlalu berbahaya. Sialan, benar-benar pantas mati. Sudut mulut tetua berambut putih berkedut, saat ini dia akhirnya mengerti rencana Eric Kin. Semula kedua belah pihak sudah jelas, bahkan pertahanan klan naga sisik pun baik-baik saja dan mereka masih menjadi pihak yang diuntungkan. Lagi pula, tidak peduli apakah Eric Kin ingin mematahkan formasi atau menyerang, mereka sudah siap. Tapi sekarang, Eric Kin bersembunyi dalam kegelapan. Meskipun mereka tahu penghasutnya, mereka tidak punya cara untuk melawannya. Jika tidak dapat menemukannya, tangkap saja teman-temannya. Tangkap orang-orang di sekitarnya dan ancam dia untuk keluar. Bukankah orang-orangnya ada di sini semua? Tetua Cui mengerutkan kening. Dia sudah lama tidak senang dengan orang-orang seperti Taois Huangmu mereka, jadi sebaiknya bunuh mereka saat masih ada di sana. Siapa yang pergi? Tetua Cui, apakah kamu yang akan pergi? Seorang tetua Senmu Zhou berkata dengan dingin. Aku sendiri tentu tidak cukup. Tetua Cui hampir menggigit lidahnya. Ada begitu banyak pelatihan tanpa partai yang bersemangat di luar sana, jika dia pergi sendirian, bukankah itu namanya cari mati? Tentu saja kita harus pergi bersama. Tapi kalau kita jalan bersama, dan kalau formasinya hancur, bagaimana? Pangeran klan naga sisik berkata. Menurutku, lebih baik Ningzu dan Senmu Zhou yang maju. Klan naga sisik kami jaga formasi, itu yang terbaik. Kami dua pihak pergi. Tetua Senmu Zhou memutar bola matanya dan mencibir. Yang Mulia Kaisar, kami berdua akan menjaga situasi. Jika istana dibuka, harus bagaimana? Jantung Tetua Cui berdetak kencang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berhenti berbicara. Aturan di sini tergantung pada perlindungan 3 pihak kita. Jika 2 pihak kami pergi, takutnya tidak sepadan, Tetua Senmu Zhou berkata. Apa maksud teman seiman? Tetua berambut putih mengerutkan kening. Formasi ini diatur oleh klan naga sisik kami dan paling cocok dijaga oleh kami. Ini juga semacam kerjasama. Hehe, kami orang yang selalu terus terang. Tetua Senmu Zhou mencibir. Kita bisa maju untuk menjaga ketertiban, bahkan menangkap pendamping Tobi, tapi yang aku khawatirkan, kami bertarung di sisi ini dan di sisi lain, klan teman seiman klan naga sisik akan mengambil kesempatan untuk memasuki istana. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Banyak orang segera mengerti hal ini juga. Ningzu dan Senmu Zhou bertarung di luar dan klan naga sisik mengambil kesempatan memasuki istana terlebih dahulu. Bukankah itu berarti semua orang terjebak di luar?
Tanah Poin Bintang ini menjadi kesempatan bagi mereka sekeluarga. Saat dupa habis dibakar, klan naga sisik aku masuk ke dalam, memangnya salah? Pangeran klan naga sisik berkata dengan acuh tak acuh. Benar, tapi kalian pergi, siapa yang bisa menjamin kami akan mendapat keuntungan dengan masuk lebih awal daripada para kultivator biasa lainnya? Tetua Senmu Zou berkata. Begini saja, klan naga sisik kami akan meninggalkan 2 orang tetua untuk membantu kalian dan aku akan membawa sisanya masuk. Pangeran klan naga sisik berkata. Tidak, jika ingin berurusan dengan Tobi itu, harus kita 3 pihak yang bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengambil tindakan. Bersambung.